dari Sistem Informasi Reguler kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Judul proyek yang saya ambil adalah Sistem Informasi Pemesanan Produk pada Toko Refill. Tujuan proyeknya yang pertama, menyediakan sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memesan produk rumah tangga cair pada toko refill. 2. Membangun sistem dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, meliputi pendataan pengguna sistem, pendataan produk dan harga, serta pendataan laporan transaksi. 3. Mempermudah pengolahan data dalam pencatatan laporan pemesanan, hingga pengelolaan data produk yang tersedia. Manfaat dari proyek ini yang pertama, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. 2. Mempermudah pelanggan melihat stok produk yang tersedia dan yang sedang kosong. 3. Mempermudah pelanggan dalam proses transaksi pemesanan hingga pembayaran. Lalu sasaran proyek yang dituju pada proyek kali ini adalah pemilik toko refill itu sendiri dan pelanggan toko refill yang menginginkan proses pemesanannya jauh lebih efektif. Metode pengembangan. Metode pengembangan yang dipakai adalah metode waterfall. Metode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Baiklah, langsung masuk ke WBS diagramnya. Pada proyek Sistem Informasi Pemesanan Produk Toko Refill ini, pengembangan sistemnya terbagi menjadi 5 tahapan. 1.0 perencanaan, 2.0 analisis sistem, 3.0 perancangan sistem, 4.0 desain sistem, 5.0 pengujian sistem. Masuk ke tahap 1 perencanaan. 1.0 perencanaan terbagi menjadi 2 pada tingkat 2. 1.1 melakukan pengumpulan data, 1.2 melakukan observasi terhadap sistem yang sedang dan akan berjalan. 1.1 diturunkan pada tingkat 3 menjadi 1.1.1 melakukan wawancara dengan pemilik, pekerja, dan pelanggan. Lalu, diturunkan lagi pada tingkat 4 menjadi 5 tahapan. 1.1.1.1 mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan pihak terkait. 1.1.1.2 mengatur jadwal pertemuan untuk melakukan wawancara. 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi jadwal wawancara. 1.1.1.4 melakukan wawancara dengan pihak terkait. 1.1.1.5 melakukan dokumentasi hasil akhir wawancara. Selanjutnya, tahap 2, analisis sistem. 2.0 analisis sistem terbagi menjadi 2 pada tingkat 2. 2.1 analisa data, 2.2 analisa sistem. 2.1 analisa data terbagi menjadi 2 pada tingkat 3. 2.1.1 mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibuat. 2.1.2 melakukan dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada proses analisa data. Lalu 2.2 analisa sistem terbagi menjadi 4 pada tingkat 3. 2.2.1 menentukan perangkat keras yang akan digunakan untuk instalasi sistem. 2.2.2 menyusun kebutuhan sistem transaksi pemesanan pada toko refill. 2.2.3 menganalisis aktor dan peran setiap aktor dalam penggunaan aplikasi. 2.2.4 melakukan dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada proses analisa data. Analisa sistem. Selanjutnya, tahap 3, perancangan sistem. 3.0 perancangan sistem terbagi menjadi 5 tahapan pada tingkat 2. 3.1 merancang diagram konteks untuk sistem pemesanan produk. 3.2 membuat rancangan data flow diagram. 3.3 merancang entity relational diagram. 3.4 merancang database. Dan 3.5
5. Membuat dokumentasi hasil perancangan sistem. Pada 3.3 merancang IR diagram, terbagi menjadi 2 di tingkat 3. 3.3.1 merumuskan alur kerja sistem, dan 3.3.2 melakukan dokumentasi hasil akhir struktur IR diagram untuk sistem. Kemudian 3.4 merancang database diturunkan pada tingkat 3 menjadi 3.4.1 menyesuaikan rancangan database sistem. Selanjutnya tahap 4, desain sistem. 4.0 desain sistem terbagi menjadi 3 tahapan pada tingkat 2. 4.1 merancang user interface yang akan digunakan pada sistem. 4.2 membuat rancangan input dan output pada sistem. 4.3 membuat dokumentasi hasil akhir rancangan sistem. 4.1 terbagi menjadi 3 tahapan lagi pada tingkat 3, yaitu 4.1.1 membuat rancangan sesuai dengan data proses dan aktor yang akan menggunakannya. 4.1.2 membuat tampilan web lalu menyambungkannya dengan database. 4.1.3 membuat dokumentasi hasil akhir user interface. Lalu tahap terakhir, pengujian sistem. Tahap 5.0 pengujian sistem terbagi menjadi 4 pada tingkat 2. 5.1 melakukan pengkodingan pada setiap proses yang diperlukan. 5.2 melakukan pengujian pada sistem pemesanan produk. 5.3 menyerahkan sistem kepada pemilik toko atau owner. 5.4 membuat dokumentasi hasil akhir dari proyek rancang sistem. Pada 5.1 terbagi menjadi 2 di tingkat 3. 5.1.1 mempersiapkan perangkat pendukung proses pengkodingan, dan 5.1.2 melakukan instalasi pada sistem pemesanan produk. Bergeser ke tengah, pada 5.2 juga terbagi menjadi 2 di tingkat 3. 5.2.1 melakukan analisis kesalahan pada proses pengujian sistem. 5.2.2 membuat dokumentasi hasil akhir analisis kesalahan pengujian sistem. Bergeser lagi ke kanan, 5.3 diturunkan pada tingkat 3 menjadi 5.3.1, yaitu melakukan evaluasi pada akhir proyek. Dan yang terakhir, 5.1.1 diturunkan pada tingkat 4, yaitu 5.1.1.1 menyiapkan perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem. Itulah pemaparan materi dari proyek yang sedang saya kembangkan berdasarkan WBS diagramnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.